Pernahkah kamu terbangun dari mimpi dan merasa bahwa apa yang baru saja kamu alami terlalu nyata untuk sekadar bunga tidur? Pernahkah kamu bermimpi tentang seseorang yang telah lama meninggal dan merasakan kedekatan seolah kalian baru saja berbicara? Atau mungkin kamu pernah jatuh tertidur lalu terbangun di suatu tempat yang asing namun terasa begitu familiar? Setiap malam, miliaran manusia terlelap dan dalam kegelapan sunyi itu mereka menjelajahi dunia lain. Dunia yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika, dunia mimpi. Tapi apa itu sebenarnya mimpi? Apakah mimpi hanyalah aktivitas acak dari otak yang sedang istirahat? Ataukah mimpi adalah pintu gerbang ke alam yang tak kasat mata? Dalam video ini kita akan menjelajahi mimpi dari dua sisi. Dari kacamata sains modern hingga keyakinan kuno dan spiritualitas mendalam, kita akan bertanya, apakah mimpi bisa menjadi pesan dari alam lain? Mungkinkah kita bertemu roh, entitas, atau bahkan versi lain dari diri kita sendiri di sana? Dan apa makna dari mimpi yang terasa begitu nyata, seolah terjadi di dunia lain? Persiapkan dirimu untuk menyelami kedalaman kesadaran, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Sebelum kita masuk ke dunia metafisik, mari kita lihat bagaimana sains modern menjelaskan mimpi. Setiap kali kita tidur, otak kita tidak sepenuhnya mati. Justru, ada momen ketika otak menjadi lebih aktif daripada saat kita terjaga. Itulah yang dikenal sebagai fase REM, Rapid Eye Movement. Di fase REM inilah mimpi-mimpi paling jelas, paling emosional, dan kadang paling aneh muncul. Apa itu fase REM? Setelah tertidur, tubuh kita memasuki beberapa siklus tidur dan fase REM biasanya terjadi sekitar 90 menit setelah tidur dimulai. Selama fase ini, mata kita bergerak cepat di balik kelopak tubuh lumpuh secara sementara agar kita tidak bertindak sesuai mimpi. Detak jantung dan pernapasan jadi tidak stabil. Dan yang paling penting, aktivitas otak melonjak tajam. Ini adalah saat mimpi-mimpi hidup terjadi. Mengapa kita bermimpi? Ilmuwan dan psikolog memiliki beberapa teori. Teori proses informasi. Mimpi adalah cara otak memproses dan menyimpan informasi, menyaring emosi, dan menyelesaikan konflik batin. Teori simulasi ancaman. Sebagian ilmuwan percaya mimpi adalah simulasi untuk menghadapi situasi berbahaya, semacam pelatihan bawah sadar dari evolusi. Teori aktivasi sintesis. Otak hanya menanggapi sinyal acak dari batang otak dan menciptakan cerita acak yang kita sebut mimpi. Namun, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan sains sepenuhnya. Bagaimana dengan mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri? Atau mimpi yang seperti membawa kita ke tempat lain, dimensi asing, planet aneh, bahkan pertemuan dengan makhluk gaib? Banyak peneliti mengakui masih ada sisi mimpi yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Inilah celah di mana spiritualitas, metafisika, dan pengalaman personal masuk untuk memberi makna. Namun, bagaimana mimpi itu dipandang menurut keyakinan Islam? Jauh sebelum sains mencoba memetakan mimpi dengan gelombang otak dan teori REM, manusia telah memandang mimpi sebagai sesuatu yang sakral, sebagai pesan dari dunia arwah, sebagai wahyu dari langit, atau bahkan sebagai perjalanan roh kita ke alam lain. Dalam Islam, mimpi bukan hanya bunga tidur. Ada 3 jenis mimpi yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ru'ya, mimpi yang benar dan membawa pesan, biasanya dari Allah. Hulum, mimpi yang kacau dan tak berarti, berasal dari syaitan. Mimpi dari diri sendiri, refleksi pikiran dan perasaan harian. Beberapa nabi seperti Yusuf alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam menerima wahyu melalui mimpi. Dan bahkan hingga kini, banyak ulama mengakui bahwa mimpi bisa menjadi sarana komunikasi antara manusia dan dunia gaib. Adapun mimpi menurut pandangan Yahudi dan Kristen, dalam kitab-kitab suci dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru dipenuhi oleh kisah mimpi.
Kisah Yusuf alaihissalam bermimpi tentang masa depannya. Kisah Raja Nebukadnezar bermimpi tentang kejatuhannya. Dan kisah 3 orang Majus diberi peringatan lewat mimpi untuk tidak kembali ke Herodes. Pesan Tuhan, malaikat, atau pertanda besar seringkali datang lewat mimpi. Dari timur ke barat, dari kuno hingga sekarang, mimpi dipandang sebagai penghubung antara dunia fisik dan non-fisik. Sebagai medan tempat roh, pesan ilahi, dan intuisi berkumpul di luar logika, namun tak bisa diabaikan. Dan jika benar bahwa mimpi adalah pintu, maka siapa sebenarnya yang masuk dan keluar dari sana setiap malam? Tidak semua mimpi diciptakan sama. Beberapa hanya sekilas, cepat menguap saat kita membuka mata. Tapi ada jenis-jenis mimpi yang menghantui, menginspirasi, bahkan mengubah hidup seseorang. Di segmen ini, kita akan menjelajahi beberapa jenis mimpi misterius yang kerap dikaitkan dengan dunia lain dan kesadaran yang lebih tinggi. Lucid dream adalah mimpi di saat kamu sadar sedang bermimpi. Bayangkan kamu sedang bermimpi lalu tiba-tiba menyadari, tunggu, ini mimpi. Dan seketika, kamu bisa mengendalikan semuanya. Itulah yang disebut lucid dream. Dalam kondisi ini, kamu sadar sedang bermimpi. Kamu bisa mengendalikan tindakanmu, bahkan bisa mengubah dunia mimpi sesuai keinginan. Beberapa orang menggunakan lucid dream untuk eksplorasi spiritual, penyembuhan trauma, hingga bertemu dengan entitas atau roh. Pertanyaannya, jika kamu sadar di dunia mimpi dan bisa mengendalikannya, bukankah itu berarti kamu menjelajahi dunia lain secara sadar? Di sisi lain ada mimpi bertemu entitas. Siapa mereka? Banyak orang melaporkan pernah bertemu sosok berjubah putih, orang-orang yang telah meninggal, anak-anak kecil yang tidak dikenal, makhluk yang tampak seperti manusia, tapi bukan manusia. Apakah itu hanya imajinasi atau benar-benar ada entitas dari dunia lain yang masuk ke dalam ruang mimpi? Beberapa teori menyebut mereka sebagai proyeksi alam bawah sadar, arwah gentayangan, makhluk dari dimensi lain yang bisa mengakses kesadaran manusia saat tertidur. Adapun mimpi yang disebut déjà vu, mimpi yang menjadi kenyataan, berbeda dari déjà vu. Déjà vu adalah ketika kamu bermimpi tentang sesuatu dan kemudian hal itu benar-benar terjadi. Kadang dalam beberapa hari, minggu, atau bahkan tahun setelahnya. Fenomena ini masih menjadi misteri. Apakah ini bentuk intuisi ekstrasensorik atau waktu dalam mimpi tidak berjalan linear seperti di dunia nyata? Beberapa menyebutnya sebagai bentuk precognitive dream, mimpi yang menubuatkan masa depan. Mimpi bukan hanya sekadar mimpi, kadang ia adalah pesan, pengingat, atau bahkan panggilan dari dimensi yang lebih tinggi. Dan jika benar, mimpi bisa menjadi kendaraan untuk menembus batas dunia fisik. Bagi sebagian orang, mimpi bukan hanya tempat melarikan diri dari kenyataan. Mimpi adalah medan eksplorasi jiwa, sebuah perjalanan lintas realitas yang hanya bisa diakses saat kesadaran biasa tertidur. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita benar-benar bisa menjelajahi alam gaib melalui mimpi? Ada banyak kesaksian dari orang-orang di seluruh dunia yang mengaku mengalami bertemu sosok bercahaya yang penuh cinta, menyusuri lorong gelap dan melihat cahaya terang di ujungnya, mengunjungi tempat yang begitu damai yang mereka yakini sebagai dimensi roh. Beberapa di antaranya bahkan terjadi pada orang-orang yang nyaris mati, near-death experience, di mana kesadarannya keluar dari tubuh dan mengalami pengalaman mimpi yang terasa lebih nyata daripada dunia fisik. Ini disebut astral projection atau proyeksi astral, adalah pengalaman spiritual di mana seseorang merasa keluar dari tubuh fisik dan dapat melihat dunia dari sudut pandang eksternal. Banyak yang mengaku bisa melihat tubuh mereka sendiri sedang tidur, terbang ke tempat lain, bertemu makhluk atau roh, masuk ke dimensi yang tak dikenal.
Para praktisi menyebut bahwa mimpi adalah salah satu pintu utama menuju proyeksi astral. Tapi, apakah ini hanya halusinasi atau benar-benar perjalanan roh? Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya dunia mimpi itu? Apakah itu hanya cerminan bawah sadar kita? Ataukah itu memang pintu menuju dunia roh, di mana para arwah, entitas, atau bahkan versi diri kita yang lebih tinggi bisa ditemui? Jika dunia mimpi benar-benar memiliki hukum dan entitasnya sendiri, maka setiap malam kita tertidur, kita sedang masuk ke dunia lain tanpa kita sadari. Jika mimpi memang bisa menjadi jembatan ke dunia lain, maka bahasa yang digunakan di dalamnya tentu berbeda dari bahasa sehari-hari. Mimpi tidak berbicara dalam kalimat langsung, ia berbicara lewat simbol, suasana, dan emosi. Pertanyaannya, apa arti semua itu? Dan apakah itu benar-benar pesan dari dunia gaib? Simbol-simbol dalam mimpi bisa sangat pribadi, tapi juga bisa sangat universal. Contohnya, air bisa berarti emosi, ketenangan, atau kekacauan batin. Jembatan, simbol transisi antara dua dunia, atau antara masa lalu dan masa depan. Kematian, bukan selalu pertanda buruk, kadang itu simbol dari perubahan besar. Cahaya terang, sering diartikan sebagai pencerahan, kehadiran ilahi, atau kesadaran lebih tinggi. Para ahli mimpi percaya bahwa mimpi berbicara lewat simbol karena simbol langsung menembus alam bawah sadar dan mungkin juga alam roh. Ada orang-orang yang bermimpi mendapat pesan dari seseorang yang sudah meninggal, diberitahu sesuatu yang belum terjadi lalu terbukti, diperingatkan tentang bahaya, penyakit, atau pilihan hidup. Dan yang lebih aneh, ada mimpi yang bahkan bisa dirasakan oleh dua orang berbeda dalam waktu yang sama, seolah-olah mereka bertemu di dimensi yang sama saat tidur. Apakah ini hanya kebetulan atau bukti bahwa mimpi adalah ruang komunikasi spiritual? Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah mencoba menafsirkan mimpi. Kitab Nabi Yusuf dalam Islam, salah satu contoh paling terkenal tentang penafsiran mimpi yang membawa perubahan besar dalam sejarah. Kitab Talmud Yahudi menyebut bahwa mimpi adalah 1/6 bagian dari kenabian. Freud dan Jung, psikoanalis barat yang melihat mimpi sebagai jendela ke dalam jiwa terdalam manusia. Carl Jung bahkan meyakini bahwa ada sesuatu yang disebut alam bawah sadar kolektif, di mana mimpi membawa simbol-simbol yang sama, meskipun berasal dari budaya berbeda. Itu sebabnya mimpi bisa jadi adalah ruang batin universal, bahkan dimensi universal. Jika kita memperhatikan mimpi kita dengan serius, kita bisa mulai melihat pola, dan pola itu bisa menjadi petunjuk, peringatan, atau bahkan jawaban dari pertanyaan terdalam yang belum sempat kita ucapkan. Mimpi bukan hanya rekaman acak dari otak yang lelah. Ia bisa menjadi navigasi spiritual, peta dari alam yang tak terlihat, selama kita tahu cara membacanya. Setelah menjelajahi begitu banyak dimensi, dari sains hingga spiritualitas, dari simbolisme hingga pengalaman gaib, kita sampai pada satu pertanyaan mendalam. Ketika kita tertidur, tubuh kita diam, tapi siapa yang bangkit, siapa yang bermimpi, dan siapa yang menjelajah? Mimpi bukan sekadar pelarian dari dunia nyata. Ia adalah cermin dari kesadaran kita, jendela ke dalam jiwa, dan mungkin pintu ke dimensi yang tak terjamah oleh logika manusia. Setiap malam, saat kita tertidur, kita meninggalkan batas ruang dan waktu. Kita melintasi memori, harapan, dan trauma. Kita bertemu bayangan, malaikat, atau bahkan versi terdalam dari diri kita sendiri. Mungkin seperti yang dipercaya dalam banyak tradisi kuno, roh kita memang berkelana, meninggalkan tubuh sementara untuk pulang ke asalnya sejenak sebelum kembali saat fajar menyingsing. Jadi ketika malam datang dan mata kita terpejam, jangan anggap remeh apa yang terjadi di balik kelopak mata tertutup itu. Karena bisa jadi, itu bukan sekadar tidur, tapi perjalanan, petualangan roh, dan mungkin pesan dari semesta. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Jangan lupa untuk berbagi mimpi dan pengalaman kalian di kolom komentar.
Siapa tahu kita semua sedang menjelajahi tempat yang sama setiap malam tanpa menyadarinya. Sampai jumpa di dimensi berikutnya dan selamat bermimpi.